Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norayhanini Fauzi. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang evaluasi pengembangan kurikulum. Nah, dalam sebuah proses pembelajaran, komponen yang turut menentukan keberhasilan sebuah proses adalah evaluasi. Nah, melalui evaluasi, orang akan mengetahui sampai sejauh mana penyampaian pembelajaran atau tujuan pendidikan atau sebuah program dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, pengertian evaluasi di sini yaitu pemahaman mengenai pengertian evaluasi kurikulum dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian kurikulum yang bervariasi menurut para pakar kurikulum. Di sini ada evaluasi menurut Purwanto dan Atwi Suparman 1999 mendefinisikan evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Sedangkan menurut Cherimsky 1989, evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Untuk pengertian kurikulum itu sendiri, pada pasal 1 Butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari evaluasi dan kurikulum itu, maka kita simpulkan, evaluasi kurikulum adalah kegiatan yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, produk, dan dampak suatu kurikulum. Evaluasi kurikulum ini mencakup evaluasi tujuan, sistem, dan evaluasi khusus, esoteric evaluation. Nah, evaluasi kurikulum juga memiliki peran penting baik dalam menentukan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang akan digunakan. Peran evaluasi kurikulum dalam pendidikan berkenaan dengan 4 hal, yaitu konsep sebagai modal judgment, yang kedua konsep utama dalam evaluasi dalam masalah nilai, selanjutnya ada evaluasi dan penentuan keputusan, dan terakhir yaitu evaluasi dan konsensus nilai. Dalam kesatuan penilaian dapat dicapai melalui suatu konsensus. Nah, konsensus tersebut berupa kerangka kerja penelitian yang dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus, pengukuran prestasi belajar behavioral, analisis statistik dari prestasi tes dan post-tes. Setelah itu, yaitu ada 2 kriteria dalam penilaian kurikulum. Yang pertama ada kriteria berdasarkan tujuan yang telah ditentukan atau sering disebut dengan kriteria patokan. Yang kedua yaitu kriteria berdasarkan norma-norma atau standar yang ingin dicapai sebagaimana adanya. Setelah kita mengetahui berdasarkan konsep dan kriteria kurikulum, peranan kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu peranan konservatif. Nah, peranan konservatif ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik sebagai generasi penerus. Yang kedua ada peranan kreatif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi di setiap saat. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Kurikulum harus dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, peranan evaluasi kurikulum yang terakhir yaitu ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan,
Sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada peserta didik perlu disesuaikan kondisi yang ada di masa sekarang. Setelah kita mengetahui pengertian evaluasi dan peranan evaluasi, selanjutnya yaitu ada aspek-aspek kurikulum yang dinilai. Nah, aspek-aspek yang harus dievaluasi menurut Aislavi 1997 sesuai dengan tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi ini menjadi sangat komprehensif dan melibatkan berbagai penelitian. Di antara lainnya yaitu ada aspek penentuan tujuan umum. Tujuan kurikulum berkaitan erat dengan nilai-nilai, aliran-aliran, dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Nah, sering tujuan umum pendidikan ditentukan oleh pemerintah. Jadi yang perlu dinilai ialah apakah tujuan kurikulum telah sesuai dengan nilai-nilai bangsa, politik pemerintah dalam pembangunan negara, perkembangan zaman, aspirasi masyarakat, akan tetapi juga kebutuhan anak dalam menghadapi hidupnya di masa mendatang. Selanjutnya yaitu ada perencanaan. Kita tahu segala sesuatu hal pasti adanya rancangan perencanaan. Begitu pula dengan kurikulum. Nah, tujuan pendidikan yang telah dirumuskan harus diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan kurikuler yang lebih terinci dalam bentuk mata pelajaran, bahan tertentu, proses belajar, sehingga tim pengembangan kurikulum harus mulai pula menulis satuan-satuan pelajaran, memikirkan alat-alat pengajaran serta kegiatan-kegiatan belajar siswa, sarana dan prasarana, serta dipikirkan proses belajar mengajar yang mana nih yang sesuai. Nah, itu perlu dipikirkan. Dan itu semua tercantum dalam perencanaan. Setelah penentuan tujuan umum kita ketahui dan setelah kita merancang perencanaan, angka selanjutnya itu ada uji coba dan revisi. Satu kurikulum sering berupa buatan di belakang meja tulis dan dilaksanakan atas keberhasilan panitia penyusunan kurikulum untuk memperoleh persetujuan resmi dan dari pihak atasan yang berwenang atas pendidikan, sehingga kurikulum dapat dikatakan subjektif. Nah, uji coba dan revisi ini langkah selanjutnya itu uji lapangan. Bila uji coba dilakukan untuk menentukan kelemahan-kelemahan program, maka pada uji lapangan dipelajari kondisi-kondisi di mana kurikulum itu dapat dijalankan agar berhasil baik. Setelah 4 aspek tadi, diantaranya penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba dan revisi, selanjutnya uji lapangan, maka langkah terakhir dalam aspek kurikulum dan nilai yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan suatu kurikulum yang baru harus disertai dengan berbagai perubahan lainnya, misalnya seperti pendidikan guru, pre-service maupun in-service, metode pengajar, buku pelajaran, serta alat-alat instruksional lainnya. Selanjutnya yaitu ada model-model evaluasi pada kurikulum. Yang pertama yaitu ada evaluasi model penelitian. Nah, model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Yang kedua ada evaluasi model objektif. Evaluasi model objektif berasal dari Amerika Serikat. Pendidikan inilah yang digunakan oleh Rob Taylor dalam menyusun teks dengan titik-titik tolak pada perumusan tujuan teks sebagai asal mula pendekatan sistem. Dari evaluasi model penelitian dan evaluasi model objektif, maka ketika digabungkan jadilah model campuran multivariasi, di mana model evaluasi campuran multivariasi yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Nah, cukup sekian pertemuan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.